Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Ya, terima kasih banyak sudah mampir ke channel Cerita Ainun. Semoga cerita yang bakal aku bagikan hari ini bisa memberikan sedikit hiburan dan inspirasi buat kalian semua. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Amin. Kalian pernah nggak sih merasa hati kalian hancur karena orang yang paling kita cintai? Kayak Alia, yang harus menghadapi kenyataan pahit suaminya menikah lagi. Tapi, perjalanan Alia nggak berhenti di situ. Dengan segala luka yang ada, dia akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang baru. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, biar kita bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi dan bikin hati lebih hangat. Terima kasih sudah jadi bagian dari Cerita Ainun. Alia Rahmadhani duduk terpaku di sudut kamarnya yang sederhana. Di luar, hujan gerimis membasahi malam, seolah ikut meratapi luka yang tiba-tiba menganga di hatinya. Matanya menatap kosong ke layar ponsel yang masih menampilkan pesan singkat dari seseorang yang pernah, dan mungkin masih, ia sebut sebagai cinta sejatinya. Alia, aku ingin kamu tahu, aku sudah menikah lagi dengan Dina. Satu kalimat pendek itu cukup untuk menghancurkan dunia Alia yang selama ini ia pertahankan dengan penuh pengorbanan. Alia, perempuan berusia 28 tahun, dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang lembut dan pekerja keras. Sejak menikah dengan Raka 5 tahun lalu, hidupnya nyaris berputar sepenuhnya untuk keluarga kecil mereka. Ia rela meninggalkan karir sebagai perawat di sebuah klinik swasta demi mendampingi suaminya membangun usaha kecil di kota ini. Ia tidak pernah menuntut banyak. Baginya, selama ada cinta dan kebersamaan, semua bisa dihadapi. Apalagi, sejak kehadiran Rafif, putra sematawayangnya yang kini berusia 4 tahun, dunia Alia makin penuh warna. Rafif menjadi sumber kekuatannya. Setiap tawa kecil putranya adalah alasan untuk tetap bertahan, bahkan di saat badai rumah tangganya mulai terasa. Raka sendiri adalah pria yang dulu membuat Alia percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Pria sederhana namun ambisius itu pernah berjanji akan menggenggam tangan Alia dalam suka dan duka. Mereka menikah bukan karena paksaan, bukan pula karena harta, hanya karena cinta yang mereka yakini tak akan luntur. Namun, entah sejak kapan, Raka mulai berubah. Mulanya, Alia berpikir itu hanya tekanan pekerjaan. Lalu, ia berpikir mungkin kesalahannya sendiri karena terlalu sibuk mengurus rumah dan Rafif. Tapi kini, semuanya jelas. Raka telah memilih jalan hidup baru, membagi hatinya dengan wanita lain. Dina, yang dulunya hanya teman kantor biasa, yang sering disebut Raka dengan santai. Alia menutup ponselnya perlahan. Dadanya sesak, matanya panas, tangannya bergetar. Namun ia menahan suara tangisnya. Rafif sudah tertidur di kamar sebelah, dan Alia tidak ingin anak kecil itu mendengar isakan ibunya malam ini. Malam itu, Alia menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi bantalnya, membiarkan hatinya hancur perlahan. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia terlalu kuat untuk marah, terlalu mencintai untuk membenci. Ia memilih diam, memilih bertahan, demi satu hal yang lebih besar daripada rasa sakit. Rafif. Untuk Rafif, ia harus tetap menjadi rumah. Meski rumah itu kini retak dan penuh luka yang tak terlihat. Hari-hari setelah pesan itu datang, Alia seperti hidup dalam dunia yang tak lagi dikenalnya. Ia mengurung diri di rumah, hanya keluar kamar bila benar-benar harus mengurus Rafif. Nafsu makannya hilang. Tubuhnya yang semula segar perlahan tampak kurus. Tatapannya kosong. Kadang Rafif memanggil-manggil namanya sambil menarik bajunya, memaksa Alia kembali ke dunia nyata. Tapi setelah itu, ia akan kembali terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Depresi itu datang perlahan, seperti kabut yang mencekik. Ia bukan orang yang lemah, Alia tahu itu. Tapi luka yang mengoyak hatinya terlalu dalam untuk sekadar diabaikan. Siang itu, setelah berhasil menidurkan Rafif, Alia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Hujan kembali turun di luar jendela, membawa aroma tanah basah yang biasanya menenangkan. Namun hari ini, hujan hanya mempertebal rasa sepi yang menggerogoti dirinya.
Perlahan, pikirannya melayang, membawanya kembali ke masa-masa yang dulu begitu indah. Waktu itu, dunia terasa begitu sederhana. Alia masih ingat jelas hari pernikahannya dengan Raka. Di tengah ruangan kecil yang hanya dipenuhi keluarga dan sahabat terdekat, Raka menatapnya dengan mata berbinar, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Senyuman lelaki itu, hangat, penuh janji, membuat Alia percaya bahwa ia telah memilih pria yang tepat untuk mendampinginya selamanya. Mulai hari ini, bisik Raka kala itu, menempelkan kening mereka sesaat setelah ijab kabul, kamu gak akan pernah sendirian lagi, sayang. Dan memang, di tahun-tahun pertama, Raka memenuhi janji itu. Mereka saling menguatkan di masa sulit. Usaha kecil yang mereka rintis sempat jatuh bangun, tapi mereka tetap bertahan, berbagi mie instan dan mimpi di tengah keterbatasan. Raka bahkan pernah menggendong Alia di tengah hujan deras, hanya karena mobil mereka mogok di pinggir jalan. Mereka tertawa basah-basahan, bahagia meski basah kuyup. Malam-malam mereka dipenuhi obrolan kecil tentang masa depan, tentang rumah impian, tentang anak-anak yang akan mereka besarkan bersama. Raka selalu menyelipkan ciuman di kening Alia sebelum tidur, seolah mengatakan, "Aku di sini." Begitu banyak kenangan manis yang dulu membuat Alia merasa bahwa hidupnya sempurna. Namun, kini semua itu terasa seperti mimpi yang kejam. Raka yang dulu menggendongnya dalam hujan, kini menggandeng tangan perempuan lain dalam diam. Raka yang dulu berjanji ia tidak akan pernah sendiri, kini malah membiarkan Alia tenggelam dalam kesendirian yang menyakitkan. Kontras itu menghantam Alia keras di dada, membuat nafasnya terasa berat. Matanya perih oleh air mata yang sudah terlalu sering ia tahan. Ia memeluk dirinya sendiri lebih erat. Tidak ada tangan yang menenangkan punggungnya malam ini. Tidak ada bisikan, semua akan baik-baik saja, seperti dulu. Hanya ada suara hujan, tangis dalam diam, dan bayangan masa lalu yang kini terasa seperti belati menusuk jantungnya. "Kenapa harus aku, Tuhan?" bisik Alia lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya gemuruh hujan di luar sana. Dan di dalam dirinya, hanya ada dia dan bayangannya sendiri, bertarung melawan rasa hancur yang perlahan memakan semangat hidupnya. Namun di sela-sela keputusasaan itu, jauh di dalam hatinya, masih ada seberkas kecil cahaya, Rafif. Untuk anak kecil itu, Alia tahu, ia harus bertahan. Bahkan jika dunia seolah tak lagi berpihak padanya, ia tidak boleh kalah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alia menatap dirinya di cermin. Wajah pucat, mata sembab, sosok asing yang tak ia kenali lagi. Alia yang dulu gak selemah ini, gumamnya pelan. Dan entah dari mana, sebutir tekad perlahan tumbuh dari reruntuhan hatinya. Ia tahu jalan ke depan akan panjang dan berat. Tapi ia harus bangkit. Demi dirinya. Demi Rafif. Demi janji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan selamanya dikalahkan oleh bayang-bayang. Matahari pagi menembus sela-sela tirai kamar, tapi sinarnya terasa dingin bagi Alia. Seperti biasa, ia bangun dengan kepala berat dan mata yang masih bengkak akibat terlalu banyak menangis semalam. Namun ada suara kecil yang tak memberinya waktu untuk larut dalam kesedihan. Suara Rafif. "Mah." Panggil Rafif lirih dari balik pintu. Alia cepat-cepat menghapus sisa air mata di pipinya, menarik napas panjang, lalu membuka pintu kamar. Di hadapannya, Rafif berdiri sambil memeluk boneka beruang kesayangannya. Wajah polos itu penuh keraguan. "Ada apa, sayang?" tanya Alia, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Rafif menggeser kakinya, gelisah. "Mah, kenapa ayah sekarang jarang pulang?" "Rafif kangen ayah." Kalimat sederhana itu menghantam hati Alia lebih keras dari apapun. Ia tercekat. Tenggorokannya seperti terikat simpul tak kasat mata. Anak sekecil Rafif, pikirnya, ternyata sudah merasakan kehilangan itu. Alia berlutut, sejajar dengan putranya, berusaha mengatur nada suaranya. "Ayah sibuk kerja, sayang," bohong Alia, sambil mengusap rambut Rafif lembut. Namun matanya tak bisa membohongi Rafif. Anak itu masih menatapnya, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesibukan kerja.
Kenapa ayah nggak video call kayak dulu? Kenapa ayah nggak bacain Rafif cerita sebelum tidur lagi? Lanjut Rafif, matanya mulai berkaca-kaca. Alia merasa dadanya diremas kuat-kuat. Ia ingin berteriak, ingin menangis di hadapan anak itu, ingin mengungkapkan semua kebenaran. Bahwa ayahnya telah memilih pergi. Bahwa dunia tak selalu adil. Bahwa cinta kadang kalah. Namun, apa yang bisa dimengerti oleh bocah 4 tahun? Dunia Rafif masih sederhana. Ia hanya tahu bahwa ia butuh pelukan, butuh kehadiran, butuh sosok yang selama ini membuatnya merasa aman. Maafkan Mama, Rafif. Bisik Alia, hampir tanpa suara. Ia memeluk Rafif erat-erat, seolah ingin memindahkan seluruh rasa sakit itu ke tubuhnya sendiri agar Rafif tetap suci dari luka ini. Namun pelukan itu justru membuat Rafif semakin menangis kecil di bahunya, meremas baju tidur Alia erat-erat. Hari itu Alia sadar, bukan hanya dirinya yang tersakiti. Ada hati kecil yang lebih polos, lebih rapuh, yang juga ikut hancur karena keputusan egois orang dewasa. Beberapa hari berikutnya, Alia mulai memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku Rafif. Saat bermain di taman, Rafif lebih sering mendekati ayah-ayah lain yang sedang menemani anak-anak mereka. Ia tersenyum malu-malu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, berusaha menarik perhatian mereka. "Om, main bola bareng, ya?" Tanya Rafif suatu sore kepada seorang pria parubaya yang sedang bermain dengan putranya. Pria itu tersenyum ramah dan mengiyakan, tanpa tahu betapa dalam luka yang mendorong Rafif mendekatinya. Alia yang melihat dari jauh merasa hatinya terkoyak. Ia menggenggam erat ujung jaketnya, menahan air mata yang hendak tumpah lagi. Setiap senyuman kecil Rafif kepada ayah orang lain, setiap tatapan kagum Rafif kepada figur pria asing itu, adalah pukulan lain bagi dirinya. Rafif mencari sesuatu yang tidak lagi ia temukan di rumah. Dan Alia, ia hanya bisa berdiri di sudut, menjadi saksi bisu atas rasa kehilangan anaknya sendiri. Malamnya, setelah Rafif tertidur dengan boneka beruangnya, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kosong keluar jendela yang gelap. Tak ada bintang malam itu. Seperti hatinya, kosong dan sunyi. "Apa aku cukup?" gumamnya pelan. Ia tahu, sekuat apapun ia mencoba, ia takkan pernah bisa menggantikan sosok seorang ayah. Ia bisa menjadi ibu yang penuh kasih, bisa menjadi pelindung, bisa menjadi teman terbaik. Tapi ada ruang dalam hati Rafif yang seharusnya diisi oleh Raka, ruang yang kini kosong. Alia memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir lagi. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Rafif, anak kecil yang terlalu cepat mengerti arti kehilangan. Malam itu, Alia bersumpah dalam hati. Jika dunia ini terlalu kejam untuk mereka, maka ia harus menjadi cukup. Harus menjadi kuat, harus menjadi tempat pulang yang tak akan pernah pergi. Untuk Rafif. Selamanya. Malam itu, hujan tak turun. Tapi angin berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk kulit dan hati. Di ruang keluarga yang remang, Alia duduk sendiri di sofa dengan televisi menyala tanpa suara. Matanya tidak benar-benar menatap layar. Pikirannya melayang, menanti sesuatu yang tak pasti, pulangnya Raka. Sejak pernyataan lewat pesan singkat itu, Raka memang tidak benar-benar pergi. Ia masih sesekali pulang. Namun kehadirannya tak lagi membawa kehangatan. Justru membuat rumah ini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Waktu menunjukkan pukul 22.47 ketika pintu rumah akhirnya terbuka. Raka masuk dengan langkah pelan, aroma parfum asing masih tertinggal samar di udara. Alia menoleh, mencoba tersenyum meski hanya setengah hati. Namun Raka hanya mengangguk singkat lalu langsung menuju kamar tanpa sepatah kata. Tidak ada pelukan. Tidak ada tanya. Tidak ada, "Bagaimana harimu?" seperti dulu. Alia menarik napas panjang dan berdiri pelan. Ia menyusul ke kamar, berharap bisa setidaknya berbicara, menanyakan kabar, atau hanya sekadar memastikan bahwa mereka masih tinggal di dunia yang sama. Namun begitu masuk kamar, hatinya kembali runtuh. Raka duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Wajahnya penuh senyum kecil, bukan untuk Alia, tapi untuk layar kecil itu. Jempolnya lincah menari, membalas pesan,
sesekali tertawa kecil. Alia tahu siapa di balik layar itu. Dina, perempuan yang kini memanggil suaminya dengan sebutan sayang di tempat lain. Alia berdiri di ambang pintu, hanya beberapa langkah dari pria yang dulu membuatnya jatuh cinta. Tapi kini, jarak itu terasa seperti jurang tak bertepi. "Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Sudah makan?" Tanpa mengangkat kepala, Raka menjawab singkat. "Udah." Hening. Hanya suara ketikan ponsel yang memenuhi ruangan. Alia tak tahu harus berkata apa lagi. Ia menunduk, melangkah kembali keluar, dan menutup pintu pelan-pelan. Bukan karena takut membangunkan siapa-siapa, tapi karena suara hatinya sendiri sudah terlalu rapuh untuk berisik. Dapur menjadi tempat pelariannya. Ia duduk di meja makan, memandangi 2 cangkir teh yang sempat ia siapkan. 1 untuk dirinya, 1 untuk Raka. Tapi hanya 1 yang tersentuh. Seperti biasa, hatinya mulai terbiasa dengan luka-luka kecil yang tumbuh setiap hari. Terbiasa merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Terbiasa dengan peran barunya, penunggu rumah. Ia bukan lagi istri yang ditunggu. Bukan lagi teman berbagi cerita. Ia hanya bayangan yang bergerak diam-diam, memastikan rumah bersih, anak kenyang, dan suami punya pakaian rapi. Sore tadi, Rafif sempat berkata polos, "Mama, ayah tinggal di mana sekarang? Kok rumah kita kayak hotel ya? Ayah datang, terus pergi lagi." Kalimat itu menggema di kepala Alia. Anak itu benar. Raka memang datang seperti tamu. Mengetuk pintu, masuk sebentar, lalu pergi lagi. Dan ia, perempuan yang dulu dicintainya, kini hanya jadi pelayan yang membuka pintu dan menutupnya kembali. Alia berdiri dari kursi dan menatap bayangannya sendiri di jendela. Matanya lelah, pipinya tirus, dan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. "Siapa aku sekarang?" gumamnya. Ia tak tahu jawabannya. Tapi malam itu, ia sadar satu hal. Hatinya sudah tak bisa berharap lagi. Ia bisa bertahan untuk Rafif, bisa bertahan demi rumah ini, tapi ia tidak bisa memohon cinta dari seseorang yang hatinya telah berpindah. Ia hanya seorang perempuan yang menunggu di rumah yang dulunya penuh tawa, kini penuh sunyi. Namun di balik kesunyiannya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bukan karena dendam, tapi karena sadar bahwa tidak ada yang akan menyelamatkannya, kecuali dirinya sendiri. Dan mungkin, perlahan-lahan ia akan belajar menyelamatkan dirinya. Bukan untuk Raka. Bukan untuk cinta lama yang sudah mati, tapi untuk dirinya. Dan untuk Rafif, yang pantas melihat ibunya bahagia lagi. Suatu pagi, Alia menyapu halaman rumah seperti biasa. Langkahnya pelan, gerakannya lemah. Sapu lidi di tangannya seperti alat pelipur lara yang tak benar-benar mampu menyapu bersih beban di hatinya. Dari balik pagar rumah, terdengar suara lirih 2 ibu tetangga yang sedang menjemur pakaian sambil berbisik-bisik. Tapi bagi Alia, bisikan itu terdengar lebih lantang daripada suara petir. Kasihannya, ditinggal suaminya nikah lagi. Iya, katanya yang baru masih muda, cantik, anak orang kaya pula. Kalau udah tua dan gak segar lagi, ya wajar ditinggal laki-laki kan gitu. Jantung Alia seperti diremas. Tangannya gemetar. Ia pura-pura tak dengar, tapi hatinya tak bisa berpura-pura kuat. Seluruh tubuhnya mendadak dingin, seolah darah berhenti mengalir. Ia buru-buru masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tapi dinding rumah tak cukup tebal untuk menahan gema dari luka yang baru terbuka. Ia terduduk di lantai ruang tamu, punggungnya bersandar pada pintu, dan napasnya tersengal menahan isak yang ingin pecah. "Aku bukan ditinggal mati, tapi ini rasanya seperti dikubur hidup-hidup." Beberapa hari kemudian, Alia menghadiri pengajian keluarga besar mertuanya. Ia datang karena tak enak hati menolak ajakan dari kakak iparnya. Lagi pula, Rafif sangat ingin bertemu sepupu-sepupunya. Namun sejak ia melangkah masuk rumah itu, tatapan-tatapan penuh selidik mulai menghujaninya. Beberapa wajah pura-pura tersenyum, tapi Alia tahu mereka tahu. Bahkan mungkin mereka adalah bagian dari cerita yang tak pernah ia ceritakan. Saat ia duduk di ruang tamu, ia mendengar bisik-bisik di sudut ruangan.
Itu Alia. Masih juga bertahan, padahal Raka udah nikah lagi. Dina itu lebih pantas, lebih segar cocok sama Raka. Lagi pula Alia terlalu diam, lemah banget jadi istri. Alia menunduk, tangannya mengepal di atas pangkuan. Jantungnya berdetak tak karuan. Tapi ia tetap diam. Ia memilih membungkam luka itu, menelannya bulat-bulat, karena tak ada ruang untuk menjelaskan pada orang-orang yang hanya ingin menghakimi. Lalu puncaknya datang saat mertua perempuannya menghampiri, duduk di sebelahnya, dan tanpa aba-aba berkata pelan, "Kamu jangan terlalu keras hati, Alia. Ikhlasin aja Raka. Dina itu pilihan terbaik. Perempuan mana sih yang gak pengen punya menantu cantik, muda, dan bisa ngerawat suaminya dengan baik?" Alia membeku. Menantu yang dulu mereka banggakan kini hanya dianggap bayangan. Tidak ada pelukan, tidak ada dukungan. Ia tak lebih dari perempuan sisa, yang tak lagi diinginkan. Malam harinya, di rumah yang kini terasa seperti kuburan sunyi, Alia duduk di sudut kamar. Rafif sudah tidur, tapi pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia menatap cermin besar di hadapannya. Perempuan dalam cermin itu terlihat asing. Wajah yang dulu penuh tawa, kini hanya bayangan dengan mata sembab dan kulit pucat. Rambut yang dulu ia rawat, kini sering diikat seadanya. Senyumnya hilang entah sejak kapan. Mungkin sejak Raka pertama kali pulang tanpa mencium keningnya. Mungkin sejak semua orang berhenti memihaknya. Alia mengusap wajahnya perlahan. "Kenapa aku tidak cukup?" tanyanya pada pantulan itu. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang makin memperdalam luka. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah ditinggalkan. Bukan pula dikhianati. Yang paling menyakitkan adalah ketika dunia di sekelilingnya seolah berkata bahwa ia pantas menerima semua ini. Alia merasa ditelanjangi di depan banyak mata, lalu dibiarkan terluka sendiri tanpa seorang pun peduli. Namun di titik paling gelap itulah, sebuah suara kecil muncul dalam dirinya. Suara yang lemah tapi bersikeras untuk tidak mati. "Mereka mungkin membungkamku, tapi aku tahu siapa diriku. Aku tahu luka ini tidak sia-sia." Alia memeluk dirinya sendiri. Tangis itu akhirnya pecah. Bukan lagi karena lemah, tapi sebagai bentuk pembebasan. Karena esok hari, meski masih sendiri, ia harus mulai melangkah lagi. Untuk dirinya, untuk Rafif, untuk harga dirinya yang hampir ia lupakan. Hari Raya Idul Fitri datang seperti biasa, membawa kemeriahan yang seharusnya penuh kebahagiaan. Namun bagi Alia, semuanya terasa berbeda. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi dengan tawa, hidangan, dan kebersamaan, kini hanya menyisakan kesepian. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan baju baru yang ia pilih dengan cermat. Warna pastel lembut, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun saat matanya bertemu dengan bayangan dirinya, ia hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasakan ketidakutamaan di hatinya. Rafif yang berlarian di sekitar rumah dengan semangat, mengenakan baju baru yang dibeli Alia beberapa minggu lalu, tiba-tiba berhenti dan menoleh. "Mama, Rafif udah mirip ayah belum?" tanya Rafif dengan polos. Alia menunduk, memandangi wajah ceria anaknya yang tampak penuh harapan. Itu adalah pertanyaan yang biasa diucapkan di pagi hari raya, pertanyaan kecil yang mengandung harapan besar. Harapan agar ayah ada di samping mereka, memberikan pelukan, memberi ciuman, seperti yang selalu mereka lakukan setiap tahun. Alia menunduk dan mengusap kepala Rafif lembut. "Kamu sudah sangat ganteng, sayang," jawabnya dengan suara yang bergetar, berusaha menyembunyikan luka yang begitu dalam. Namun, di dalam hati, Alia tahu, itu bukan jawaban yang Rafif inginkan. Itu bukan yang mereka harapkan. Hari raya tahun ini terasa begitu sepi. Tidak ada kerumunan keluarga besar di rumah, tidak ada tawa Raka yang biasanya penuh semangat saat mengantarkan anak-anak ke meja makan, tidak ada pelukan hangat di pagi hari. Alia mengingat-ingat saat-saat dulu ketika mereka masih menjadi keluarga yang utuh. Setiap pagi Idul Fitri, Raka selalu bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan bersama Rafif, lalu saling berbagi senyuman sebelum berangkat ke masjid. Mereka akan saling memberikan hadiah dan bertukar cerita,
Semua terasa penuh kebahagiaan. Namun semuanya itu kini tinggal kenangan. Setelah menyiapkan hidangan lebaran yang sederhana, Alia mengajak Rafif untuk salat Idul Fitri di masjid terdekat. Suara takbir bergema begitu keras. Tapi dalam hati Alia, semuanya terasa hampa. Ia merasa jauh dari semua yang dulu pernah menjadi miliknya. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, menunggu agar semuanya jatuh. Setelah salat, Alia dan Rafif berjalan pulang dengan langkah yang berat. Rafif berlari ke sana kemari, sesekali menoleh dan tersenyum, menggenggam erat tangan ibunya, seolah ingin meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja. Namun, Alia merasakan perbedaan yang begitu tajam dalam dirinya. Seharusnya, Raka berada di samping mereka. Seharusnya, hari raya ini menjadi lebih cerah dengan kehadiran ayah. Tapi Raka memilih untuk berlebaran dengan Dina, memilih untuk mengabaikan keluarga yang dulu ia banggakan. Di ruang tamu, Alia duduk dengan tangan terlipat di pangkuan. Rafif duduk di sebelahnya, menghadap ke pintu, seolah menunggu ayah datang, berharap pintu itu terbuka dan ayah akan masuk dengan senyum lebar dan mengucapkan selamat hari raya. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Tiba-tiba, Rafif berkata dengan suara yang pelan, "Mah, ayah mana? Kenapa ayah nggak datang?" Alia menatap Rafif. Jantungnya serasa terhenti. Begitu dalam rasa sakit itu menggerogoti, dan begitu besar rasa kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Ayah lagi di tempat lain, sayang." Tapi ayah sayang banget sama Rafif. Kok? Air mata Alia mulai menggenang, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin anaknya melihatnya menangis. Ia tidak ingin Rafif merasa lebih buruk dari yang sudah terjadi. Alia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasakan kehangatan air mata yang jatuh perlahan. Di luar, langit mulai gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun, menyelimuti suasana hati yang sudah terlalu rapuh. Alia tetap duduk dengan diam, sementara Rafif kembali berlari, mengenakan sepatu baru yang dibeli Alia dengan penuh harapan, berlari ke depan rumah seakan berharap ayah akan muncul dengan membawa keceriaan. Tapi tak ada yang datang. Tak ada yang bisa mengisi ruang kosong itu. Alia menatap Rafif dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dalam diam, ia menangis. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena betapa ia merasa tak berdaya melihat putra kecilnya yang tidak mengerti mengapa ayah tidak ada di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan itu. Ia menarik Rafif ke pelukannya, memeluk anak itu erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dalam pelukan itu, Alia tahu satu hal, ia akan bertahan. Ia harus kuat, karena meski dunia ini terasa hancur, meski tak ada lagi yang mendukung, masih ada Rafif, dan hanya untuknya, Alia akan terus berjuang. Untuk Rafif, ia akan terus ada. Alia duduk di depan meja makan, memandangi sepiring nasi yang sudah dingin. Rafif sedang bermain di halaman belakang, tertawa riang dengan mainan barunya. Namun di dalam hatinya, Alia merasa seolah ada batu besar yang menekan dadanya. Setiap hari terasa lebih berat dari sebelumnya, dan ia merasa hampir tak bisa bertahan lagi. Hari-hari terakhir begitu berat. Setiap detik berlalu dengan rasa hampa yang menggerogoti. Setelah sekian lama mencoba untuk tetap tegar demi Rafif, Alia mulai merasakan kepedihan yang semakin dalam. Ada saat-saat di mana ia merasa begitu lelah, begitu hancur, dan hanya ingin melarikan diri dari kenyataan. Satu malam, saat Rafif sudah tidur, Alia berdiri di depan jendela kamar. Di luar, malam begitu sunyi, hanya suara angin yang bisa didengar. Namun di dalam dirinya, suara itu begitu nyaring. Suara yang bertanya-tanya apakah ini semua akan berakhir dengan lebih baik atau semakin buruk. Kenapa aku harus tetap bertahan? Pikirnya dalam hati. Raka sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Aku hanya tinggal di rumah kosong ini, seperti penunggu yang tak dihargai. Rasa frustasi itu semakin mendalam. Tak ada lagi kata-kata manis yang menghiburnya. Tak ada pelukan dari Raka, dan tak ada dukungan dari keluarga yang seharusnya ada di sampingnya. Rasanya, dunia ini telah melemparnya ke sudut gelap, meninggalkan Alia dan Rafif begitu saja. Ketika malam semakin larut, Alia mengambil keputusan yang tiba-tiba muncul di benaknya.
Ia membuka laci meja kerjanya dan mengambil paspor, melihat foto-foto lama yang mengingatkan pada hidupnya yang dulu. Seandainya hidup bisa dimulai lagi dari awal. Seandainya ia bisa pergi ke tempat yang jauh, jauh dari segala kenangan ini. Bagaimana kalau aku membawa Rafif kabur dari semua ini? Pikirnya dengan putus asa. Mulai hidup baru di kota lain. Tanpa Raka, tanpa semua beban ini. Kami bisa mulai lagi, jauh dari semua kesedihan ini. Alia menatap paspor di tangannya. Sepertinya semua terasa begitu mudah. Ia hanya butuh keberanian untuk melangkah. Satu tiket, satu langkah keluar dari rumah ini, dan semuanya bisa berakhir. Tidak ada lagi Raka. Tidak ada lagi keluarga yang menghakimi, hanya dirinya dan Rafif, memulai kehidupan baru di tempat yang tak ada kaitannya dengan masa lalu. Ia mulai membayangkan tempat-tempat yang bisa mereka tuju. Kota-kota yang jauh, di mana tak ada yang mengenal mereka. Di mana Alia bisa menjadi siapa saja yang ia inginkan tanpa harus menanggung rasa sakit yang terus menghantuinya. Namun saat ia memandang wajah Rafif yang tertidur lelap di kamarnya, hatinya kembali terhenti. Ia tahu, meski hatinya hancur, ia tak bisa meninggalkan anaknya begitu saja. Rafif masih membutuhkan cinta dan perhatian ibunya. Ia tidak bisa membiarkan Rafif tumbuh dengan rasa takut, dengan perasaan bahwa ibunya memilih melarikan diri. Tangannya gemetar saat ia kembali meletakkan paspor itu ke dalam laci. Ia menunduk, merasakan air mata yang perlahan menetes, meski tidak ada suara yang keluar. Alia merasa seolah dunia ini telah mengepungnya, dan ia tak tahu lagi bagaimana cara keluar dari jeratnya. Rafif, maafkan Mama, bisiknya pelan, merasakan beban yang tak tertahankan di dadanya. Seandainya bisa, ia ingin menyembuhkan semuanya. Rasa sakit, rasa kecewa, dan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Tapi Alia tahu, di titik terendah ini, ia harus membuat pilihan. Ia harus memutuskan untuk tidak menyerah. Meski terkadang perasaan itu begitu kuat menggerogoti. Alia menutup matanya, menarik napas panjang. Ia tahu, meskipun ia merasa lelah, meskipun ia merasa hampir hilang arah, ia tidak bisa membiarkan dirinya terpuruk lebih jauh. Rafif membutuhkan ibu yang kuat, dan meski terkadang ia merasa hampir tidak ada lagi kekuatan dalam dirinya, ia harus berjuang, untuk Rafif, untuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah itu tak banyak berubah. Alia masih menjalani rutinitasnya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan dan rasa sakit. Namun di setiap langkahnya, ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, "Kamu bisa." Untuk Rafif, kamu harus bertahan. Mungkin ia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ia belum menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menggerogoti hatinya. Tetapi saat itu, Alia tahu satu hal, ia tidak akan pergi. Ia tidak akan meninggalkan Rafif. Ia akan terus berjalan, meskipun langkahnya terasa begitu berat, meskipun tak ada lagi yang memberinya harapan. Karena dalam keputusasaannya, Alia masih memiliki satu alasan untuk bertahan. Dan itu adalah Rafif. Alia duduk di meja makan yang kini telah berubah menjadi tempat kerja kecilnya. Di depannya, laptop terbuka dengan layar penuh notifikasi dari pelanggan yang tertarik dengan produk yang ia jual. Setelah sekian lama merasa tenggelam dalam kesedihan dan kehilangan, hari-hari Alia kini mulai dipenuhi dengan kesibukan yang memberi ruang untuk dirinya kembali hidup, meski perlahan. Setelah Raka pergi, Alia merasa dunia seakan runtuh. Tetapi semakin lama, ia menyadari satu hal yang mulai memberi sedikit harapan dalam hidupnya. Ia harus berdiri sendiri. Rafif membutuhkan ibu yang bisa mandiri, yang tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuknya. Setelah berbulan-bulan berpikir, Alia akhirnya memutuskan untuk memulai usaha online kecil-kecilan. Awalnya, ia hanya menjual pakaian bekas yang masih layak pakai, memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya. Tidak banyak, tapi itu cukup untuk mengalihkan pikirannya dari kesedihan yang terus menghantuinya. Ia merasa, meski tidak banyak, ia bisa mengontrol hidupnya sedikit demi sedikit. Pekerjaan itu memang tidak mudah. Menjaga konsistensi, mengatur waktu, dan menghadapi tantangan sehari-hari membutuhkan kesabaran yang besar. Tapi Alia merasa ada secercah harapan di sana. Sesuatu yang selama ini ia lupakan,
dirinya sendiri. Ia mulai merasakan kebanggaan kecil ketika melihat pesanan yang datang, melihat ulasan positif dari pelanggan, dan merasakan kepuasan setelah menyelesaikan pengiriman. Setiap malam, setelah Rafif tidur, Alia akan duduk di meja kerjanya, menyusun strategi penjualan, mencari produk-produk yang bisa dijual, dan memastikan bisnis kecilnya berkembang meskipun pelan. Ia mulai membuat halaman media sosial untuk toko online-nya, mempelajari cara beriklan, dan belajar berbagai cara untuk meningkatkan penjualannya. Pada awalnya, Alia merasa cemas. Apakah ini cukup untuk membuat hidupnya stabil? Apakah dia bisa mengandalkan bisnis ini untuk membesarkan Rafif? Semua pertanyaan itu menghantui pikirannya, tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Satu hal yang ia sadari, ia harus terus bergerak maju, tidak boleh terhenti karena ketakutan. Suatu hari, seorang pelanggan setia mengirimkan pesan yang membuat Alia terkejut. Pesan itu datang dari seorang wanita bernama Mia, yang mengatakan bahwa dia sangat suka dengan produk yang dibeli dari toko Alia dan ingin memesan lagi. Mia kemudian mengajak Alia untuk ngobrol lebih banyak tentang bisnis dan bagaimana cara meningkatkan toko online. "Hei, Alia. Saya benar-benar suka dengan barang-barang yang kamu jual. Saya bisa lihat kamu punya potensi besar. Loh, kalau kamu butuh bantuan atau ide-ide baru, saya dengan senang hati bantu. Saya juga menjalankan bisnis serupa, mungkin kita bisa berbagi pengalaman," tulis Mia di pesan WhatsApp-nya. Alia terkejut. Tidak banyak orang yang menawarkan bantuan seperti itu, apalagi di dunia bisnis yang penuh persaingan ini. Ia merasa terharu, seolah ada tangan yang mengulurkan bantuan di tengah kesendiriannya. Sejak saat itu, Alia mulai menjalin persahabatan dengan Mia. Mereka sering berbicara, berbagi pengalaman, dan saling memberi dukungan. Mia menjadi sosok yang menginspirasi Alia untuk terus maju, bahkan ketika rasanya seperti ingin menyerah. Melalui percakapan mereka, Alia merasa seperti membuka jendela baru dalam hidupnya. Mia bukan hanya teman bisnis, tetapi juga teman sejati yang membuatnya merasa dihargai dan dilihat. Dengan dukungan Mia, Alia semakin percaya diri. Ia mulai berani untuk meningkatkan kualitas produk yang dijual, mencari supplier yang lebih baik, dan memperluas jangkauan pasar. Bisnisnya perlahan berkembang, dan Alia mulai merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ia tak lagi hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya yang kini sudah jauh darinya. Alia merasa, meski tidak sempurna, ia sudah mengambil langkah untuk memperbaiki kehidupannya sendiri. Bersamaan dengan itu, ia mulai merasakan kepercayaan diri yang sempat hilang. Ia merasa tidak lagi terbelenggu oleh rasa sakit dan rasa kehilangan yang dulu begitu menguasai dirinya. Perlahan, Alia mulai memahami bahwa hidupnya tidak berakhir hanya karena sebuah perpisahan. Meski jalan yang ia tempuh penuh dengan tantangan, ia tahu ia punya kendali atas masa depannya sendiri. Malam itu, setelah mengirimkan beberapa paket pesanan, Alia duduk di sofa dengan segelas teh hangat. Rafif sudah tidur di kamarnya, dengan wajahnya yang damai, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa sedikit lebih tenang. Ia menatap foto Rafif di meja samping tempat tidurnya, merasakan kehangatan dalam hatinya. "Aku akan melakukannya untukmu, Rafif. Aku akan berjuang untuk kita," bisiknya, menguatkan dirinya sendiri. Di luar, langit malam dipenuhi bintang, dan meski perjalanan hidupnya masih panjang, Alia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu masih banyak hal yang harus diperjuangkan, tetapi satu hal yang pasti, ia akan terus berjalan. Raka duduk di sofa ruang tamu rumah yang kini terasa asing. Setelah menikah dengan Dina, ia merasa seolah dunia yang ia kenal berubah begitu cepat. Rumah ini, yang dulu penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan bersama Alia dan Rafif, kini terasa sepi. Segala sesuatunya terasa hampa, meskipun Dina selalu ada di sampingnya. Namun, kebersamaan itu bukanlah kebahagiaan yang ia bayangkan. Raka teringat malam-malamnya yang penuh cemas, jauh dari ketenangan yang dulu pernah ia rasakan. Dina, yang dulu tampak begitu menyenangkan dan penuh gairah, kini berubah menjadi sosok yang sulit dipahami. Ada saat-saat ketika Dina terlalu keras, terlalu penuh dengan kemarahan, atau bahkan sikap kasar yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dina, yang dahulu ia lihat sebagai sosok yang sempurna,
kini mulai menunjukkan sisi gelapnya. Raka merasa cemas setiap kali mereka berdua berada di rumah. Dina mulai bersikap dingin, tidak seperti wanita yang pernah ia kenal. Terkadang ia marah tanpa alasan jelas, membentak Raka, atau mengabaikannya. Raka merasa tertekan. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara atau mendekat, Dina justru menjauh, seolah-olah ia tak lagi memiliki ruang di hatinya. Tentu saja, Raka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Dina juga mulai menjalin hubungan dengan pria lain. Raka seringkali menemukan pesan-pesan di ponsel Dina yang menunjukkan hubungan yang lebih dari sekadar teman. Kadang-kadang, Dina kembali larut dalam dunia maya, terlalu sibuk dengan dunia sosial medianya dan teman-temannya, bahkan hingga larut malam. Hal ini mulai memunculkan keraguan dalam hati Raka. Apakah Dina sudah tidak lagi mencintainya? Apakah dia hanya memilihnya karena faktor fisik dan usia, yang kini terasa tidak lagi memberi kepuasan bagi Dina? Suatu sore, Raka memutuskan untuk membuka percakapan dengan Dina. Hatinya terasa berat, tetapi ia tak bisa lagi mendiamkan keraguan yang mulai menggerogoti dirinya. Dina, panggilnya dengan suara serak. Kenapa kita jadi seperti ini? Aku merasa kita semakin jauh. Dina hanya mendengus, tidak langsung menanggapi. Ia terus membenahi tasnya dengan wajah tanpa ekspresi. Aku sibuk, Raka. Jangan ganggu aku sekarang, jawabnya tanpa menoleh. Raka merasakan hatinya terluka, meski ia mencoba menyembunyikannya. Selama ini, ia sudah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Dina, memberikan perhatian, bahkan berusaha membuatnya bahagia. Namun, kini ia mulai merasa seperti menjadi bagian dari rutinitas yang membosankan bagi Dina, sesuatu yang harus diterima karena sudah terlanjur. Namun yang paling mengganggu pikirannya adalah bagaimana Dina mulai sering mengabaikan kehadirannya. Ia tak bisa lagi merasakan kehangatan yang pernah ada antara mereka berdua. Ia sering pulang ke rumah, hanya untuk menemukan Dina sibuk dengan ponselnya, tanpa sapaan hangat, tanpa pelukan atau perhatian yang ia harapkan. Raka merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Lalu, ada kejadian yang semakin mengukuhkan perasaannya. Suatu malam, ketika Raka pulang setelah seharian bekerja, ia menemukan Dina sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan pria lain melalui video call. Mata Raka tertuju pada layar ponsel yang hampir tertutup, tetapi suara tawa Dina terdengar jelas. Raka mendekat, matanya tertuju pada wajah pria yang berada di ujung sana. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini pria yang sama yang sering muncul dalam pesan-pesan yang ia temui sebelumnya? Rasa cemburu dan kecurigaan langsung menyelimuti pikirannya. Dina menyadari kehadirannya dan langsung menutup layar ponselnya. Wajahnya berubah canggung. Ada apa, Raka? Kenapa kamu tidak bilang kalau sudah pulang? Tanyanya dengan nada yang dingin. Siapa itu? Tanya Raka, mencoba menjaga suara agar tetap tenang meskipun hatinya mulai bergejolak. Dina hanya terdiam beberapa detik, seolah ragu menjawab. Hanya teman, jawabnya akhirnya, meski nada suaranya tidak meyakinkan. Raka merasa tak bisa menahan lagi perasaan yang menggerogotinya. Sejak kapan hubungan mereka menjadi seperti ini? Sejak kapan ia merasa terasing di rumah yang dulu penuh dengan canda tawa dan kebersamaan? Alia, wanita yang dulu selalu ada di sampingnya, yang dulu memberikan segala ketenangan dalam hidupnya, kini hanya menjadi kenangan yang semakin pudar. Raka tahu ia telah membuat keputusan yang salah dengan memilih Dina, meski ia tidak ingin mengakui itu. Sekarang, di tengah kesendiriannya, ia merasakan betapa kesalahan itu menggerogoti kebahagiaannya. Hidup dengan Dina ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ia merasa semakin terjebak dalam rutinitas yang penuh dengan ketegangan dan kekosongan. Raka mulai merindukan ketenangan yang dulu ia rasakan bersama Alia, meskipun ia tahu betul bahwa ia tidak bisa kembali ke masa itu. Segala yang telah terjadi tidak bisa diputar balik. Namun, saat itu, Raka menyadari satu hal yang pahit. Kehilangan ketenangan yang dulu ia rasakan bersama Alia bukan hanya karena perpisahan mereka, tetapi juga karena pilihan-pilihan yang ia buat, yang kini menghancurkan segala sesuatu yang pernah ia bangun. Seiring berjalannya waktu, Raka merasa seperti dirinya mulai kehilangan segalanya. Kedamaian, cinta, dan bahkan dirinya sendiri.
Raka berdiri di depan rumah yang dulu ia kenal begitu baik. Rumah yang penuh dengan kenangan bersama Alia, dengan tawa Rafif yang selalu mengisi setiap sudut ruangan. Kini, tempat ini terasa asing, seolah-olah dia sudah kehilangan hak untuk menginjakan kaki di sini. Ia memegang sebuah kotak kecil di tangannya, sebuah hadiah sederhana yang ia harap bisa menyentuh hati Alia, bisa memperbaiki hubungan yang sudah lama rusak. Langkahnya ragu-ragu saat ia melangkah menuju pintu depan. Tangan kanannya gemetar sedikit. Namun ia meneguk ludah, mencoba menenangkan diri. Sudah lama ia tak merasakan kegugupan seperti ini. Biasanya, ia merasa lebih besar dari segalanya. Tetapi kini, saat berada di hadapan Alia, semua rasa percaya dirinya hilang. Alia. Nama itu terasa begitu berat di lidahnya. Ia tahu, dirinya telah banyak berbuat salah, meninggalkan wanita yang selama ini selalu ada di sampingnya. Ia merasa menyesal. Sangat menyesal. Tapi apakah penyesalan itu akan cukup untuk memperbaiki semuanya? Hati kecilnya berkata tidak. Dengan perlahan, Raka mengetuk pintu. Suaranya hampir tenggelam dalam kesunyian malam. Setelah beberapa detik, pintu itu terbuka, dan Alia berdiri di ambang pintu, tatapannya datar dan jauh. Wajahnya yang dulu penuh keceriaan kini terlihat lebih lelah. Ada guratan-guratan kesedihan yang menandai setiap langkah yang telah ia jalani sendiri selama ini. Raka bisa merasakannya. Tidak ada lagi senyum hangat yang menyambutnya. Hanya mata yang dingin, penuh luka. Alia menatapnya sejenak, tak berbicara, hanya diam. Raka merasakan dadanya sesak. Ia tahu, semua yang ia lakukan sekarang adalah hasil dari kesalahan masa lalu yang tak bisa diperbaiki begitu saja. Alia. Suara Raka terdengar rendah, hampir terputus. Aku tahu aku sudah banyak melukai kamu. Aku tahu aku salah, dan aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Alia tetap diam, matanya tetap terfokus pada Raka, namun tanpa ada ekspresi yang menunjukkan perasaan. Hanya ada kesunyian yang menghujam. Raka membuka kotak kecil yang ada di tangannya, dan mengeluarkan sebuah gelang sederhana. Aku tahu ini gak bisa menggantikan apa yang sudah aku rusak. Tapi aku ingin kamu tahu, ini untuk kamu. Gelang itu terdiam di tangannya, dan Raka merasa cemas, takut Alia akan menolaknya, seperti dia menolak banyak hal dalam hidupnya. Namun, yang paling membuat Raka takut adalah kenyataan bahwa Alia mungkin sudah tak peduli lagi padanya. Alia menundukkan kepalanya sejenak, kemudian mengangkat wajahnya dengan mata yang sudah tampak lebih berair, menahan tangis. Kamu tahu, Raka, kadang aku merasa sangat bodoh. Bodoh karena masih berharap kamu bisa kembali. Bodoh karena merasa aku bisa memperbaiki segala sesuatunya. Padahal yang aku dapatkan cuma luka. Jawab Alia dengan suara yang tergetar. Raka terpana. Alia, aku tahu aku sudah membuatmu menderita. Dan aku sangat menyesal. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Aku hanya ingin kamu memaafkanku. Alia memandangnya dengan tatapan kosong. Semua kata-kata itu tak cukup untuk menghapus rasa sakit yang sudah mengendap di dalam hatinya begitu lama. Raka, suara Alia pelan, tetapi penuh penekanan, kamu sudah memilih jalanmu. Kamu sudah memilih Dina, dan kamu meninggalkan kami. Kamu pikir, dengan kata-kata ini, semua bisa hilang begitu saja? Semua luka yang kamu buat, semua ketidakpedulianmu, itu tidak akan hilang hanya karena kamu datang dengan gelang dan kata-kata menyesal. Air mata Alia mulai mengalir. Ia tidak bisa lagi menahan kesedihan yang sudah terlalu dalam. Aku bukan sekedar ingin dimaafkan, Raka. Aku ingin tahu, kenapa kamu pergi tanpa pernah berpikir sejenak tentang kami? Kenapa kamu memilih untuk merusak semuanya? Raka merasa hatinya dihujam. Ia ingin mengatakan bahwa ia menyesal, ingin menjelaskan semua kebingungannya, semua ketakutannya, tetapi kata-kata itu terasa terlalu kecil untuk menggambarkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Alia berhak merasa marah, berhak merasa terluka, dan mungkin, ia sudah tak ingin mendengar penjelasan darinya lagi. Alia, aku tidak tahu bagaimana memulai semuanya. Aku merasa aku sudah kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu, kehilangan Rafif,
Dan kini aku merasa terperangkap dalam kesalahan-kesalahan yang tak bisa aku perbaiki, kata Raka, suaranya penuh dengan penyesalan yang dalam. Alia menghela napas panjang, menahan tangis yang semakin tidak terbendung. Raka, kalau memang kamu merasa kehilangan semuanya, coba lihatlah apa yang kamu tinggalkan. Aku dan Rafif, kami ada di sini, tapi kamu yang memilih untuk pergi. Kamu harus tahu, rasa sakit itu bukan hanya tentang berpisah. Itu tentang setiap detik yang hilang, tentang setiap malam yang aku lewati sendirian, tentang setiap tawa Rafif yang tak lagi lengkap tanpa ayahnya. Raka merasa seolah dunia terhenti. Ia tahu, saat ini, kata-kata penyesalannya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Alia sudah terlanjur melangkah jauh, membangun hidupnya tanpa dirinya, tanpa kehadirannya yang dulu selalu ada. Alia menunduk, mengusap air matanya. Aku tidak bisa kembali, Raka. Luka ini terlalu dalam, dan aku sudah cukup lama bertahan. Tapi aku tidak bisa bertahan lagi. Raka berdiri terdiam, hatinya terperosok lebih dalam. Penyesalan itu datang terlambat. Alia, wanita yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati, kini sudah memutuskan untuk melepaskannya, untuk melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayangnya lagi. Dia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Penyesalan itu takkan pernah bisa menyembuhkan luka yang telah ia sebabkan. Raka berdiri dengan tatapan kosong, wajahnya basah dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Ia tidak pernah membayangkan hari ini akan datang. Tidak pernah terbayang olehnya bahwa akan ada momen di mana ia harus mengakui kesalahannya secara langsung, di depan Alia, wanita yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati, yang telah memberinya segalanya. Maaf, Alia, ucapnya. Suaranya terdengar serak dan terputus-putus. Aku tahu aku sudah melukai kamu, lebih dari yang bisa aku perbaiki. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri karena sudah meninggalkan kamu, karena memilih Dina, karena semua kesalahan yang sudah aku buat. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Alia menatapnya tanpa ekspresi. Matanya penuh dengan keheningan yang dalam. Tak ada amarah, tak ada kebencian, hanya kesedihan yang tersisa, kesedihan yang sudah terlalu lama terkubur di hatinya. Ia menghela napas panjang, menahan perasaan yang sudah tertahan begitu lama. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka hanya terasa seperti angin lewat, tak memberi dampak apapun. Ia tidak lagi merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Maaf, aku sudah selesai, kata Alia dengan suara yang tenang, namun penuh makna. Ia menatap Raka tanpa ada sedikit pun harapan di matanya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, tidak ada lagi ruang untuk penyesalan yang terlambat. Raka tercengang, seolah tidak percaya dengan kata-kata itu. Alia, kamu tidak bisa begitu. Aku tahu aku salah, tapi bisa kita coba lagi? Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan berjuang untuk kita. Aku akan menjadi suami yang kamu harapkan. Aku akan menjadi ayah yang baik untuk Rafif. Aku janji. Alia menggelengkan kepala pelan, matanya tetap menatap Raka dengan tatapan yang penuh ketegasan. Raka, itu sudah terlalu lama. Sudah terlalu banyak yang kamu hancurkan. Aku sudah lama menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah ada di sini, menunggu janji-janji yang tidak pernah ditepati. Aku bukan lagi wanita yang sama, dan aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Suasana di antara mereka terasa semakin berat, seolah udara di sekeliling mereka memadat. Alia tahu, ia tidak bisa lagi mengharapkan apapun dari Raka. Ia sudah cukup lama terluka, cukup lama berjuang sendirian, hanya untuk mendapati bahwa ia terus saja terjebak dalam kebohongan dan ketidakpastian. Ia sudah cukup kuat untuk melepaskan segala harapan yang dulu ia gantungkan pada hubungan ini. Raka, aku sudah selesai, lanjut Alia dengan suara yang lebih tegas, namun masih ada kelembutan di dalamnya. Aku tidak lagi menunggumu. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk berdiri di kaki sendiri. Aku tidak akan membiarkan diriku terperosok lagi dalam kesedihan yang sama. Aku sudah cukup banyak menderita untuk satu hidup, dan aku tidak ingin terus menanggung beban ini hanya karena aku takut melepaskanmu. Raka tak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata Alia bagai sebuah pukulan yang menghancurkan semua harapannya.
semua angan-angannya untuk kembali bersama. Ia tahu, kali ini, Alia sudah benar-benar menutup pintu untuknya. Tidak ada lagi ruang bagi dirinya dalam hidup Alia. Alia melangkah mundur, menjauh dari Raka yang masih berdiri di tempatnya, terpaku dalam kesedihan yang mendalam. "Aku sudah cukup berjuang, Raka," katanya perlahan, hampir seperti bisikan. "Tapi kali ini, aku memilih untuk melepaskan. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang menunggu dan mengorbankan dirinya untuk orang yang tidak pernah menghargainya." Raka hanya bisa terdiam, air matanya mengalir semakin deras. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi semua kata-katanya terasa kosong. Alia sudah melangkah lebih jauh, jauh dari dirinya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain merasakan penyesalan yang datang terlambat, dan menerima kenyataan bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Alia membuka pintu rumah, menoleh sebentar ke arah Raka, sebelum akhirnya melangkah masuk dan menutup pintu itu dengan perlahan. Begitu sunyi, begitu sepi. Di luar, Raka tetap berdiri, menangis dalam keheningan yang tak bisa ia pecahkan. Ia merasa begitu kecil, begitu hancur. Ia tahu, ia telah kehilangan kesempatan terakhir yang mungkin akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Ia telah memilih jalan yang salah, dan kini, ia harus menanggung akibatnya. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang ia pahami. Alia sudah tidak lagi membutuhkan dirinya. Tidak ada lagi tempat untuknya dalam hidup wanita yang dulu begitu ia cintai. Dan dengan itu, babak baru dalam kehidupan Alia dimulai. Tanpa Raka, tanpa penyesalan, tanpa beban masa lalu. Alia berdiri di depan jendela, menatap pemandangan kota yang perlahan mulai menggelap. Senja datang, mengantar malam yang tenang. Di luar sana, kehidupan terus berjalan, seolah tak pernah berhenti, dan di dalam hatinya, Alia merasa ada sebuah ketenangan yang akhirnya mulai merasuk. Hari-hari yang berat sudah berlalu. Perjalanan panjang dari masa lalu yang penuh luka dan penyesalan kini telah sampai pada titik akhirnya. Dengan sebuah keputusan yang penuh tekad, Alia memutuskan untuk melangkah pergi, meninggalkan semua yang pernah menyakitinya, dan memulai hidup baru bersama Rafif. Mereka akan memulai perjalanan ini dari awal, di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Keputusan untuk pindah ke kota lain bukanlah hal yang mudah. Tetapi, Alia tahu bahwa itu adalah langkah yang harus diambil untuk menyembuhkan dirinya. Dia tidak lagi ingin terjebak dalam kenangan yang tak lagi bisa memperbaiki apapun. Di kota baru ini, Alia ingin membangun kembali hidupnya, tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Hanya ada dirinya, Rafif, dan sebuah harapan baru yang menggantung di depan mata. Usaha kecil yang ia bangun, sebuah toko online yang ia kelola dari rumah, mulai berkembang. Meskipun sederhana, hidup mereka terasa lebih damai. Alia tidak lagi memikirkan tentang perasaan kecewa yang dulu ia rasakan. Kini, setiap pagi yang ia jalani penuh dengan kedamaian, dengan perasaan bahwa hidup ini masih bisa memberikan kebahagiaan meski tak sempurna. Alia melangkah keluar dari rumah kecil mereka, sambil menatap langit yang mulai berubah warna. Rafif berlari kecil di sampingnya, tertawa riang, tak peduli dengan dunia di luar mereka. Alia tersenyum melihat anaknya yang tumbuh dengan penuh semangat, tak terpengaruh oleh kisah-kisah masa lalu yang pernah menggores hati mereka. Setiap detik yang berlalu kini terasa penuh dengan makna. Alia belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, ia bisa memilih untuk tetap kuat, untuk bangkit kembali, dan untuk mencintai dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa terikat pada kenangan yang menyakitkan. Masa lalu yang penuh luka itu kini hanyalah bayangan yang semakin memudar. Di kota baru ini, Alia merasa seperti wanita yang baru lahir kembali. Tanpa beban, tanpa rasa takut. Dia melepaskan semua beban masa lalu yang pernah mengikatnya, dan memilih untuk menciptakan kebahagiaan yang sejati. Dengan Rafif di sisinya, dia tahu bahwa hidupnya akan selalu dipenuhi dengan cinta, meskipun tidak sempurna. Alia berhenti sejenak di depan taman kecil yang mereka lewati. Rafif memetik bunga kecil, menyerahkannya pada ibunya dengan senyum cerah. "Ibu, bunga ini cantik, kan?" tanya Rafif polos. Alia tersenyum, menerima bunga itu, dan merasakan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. "Iya, sayang. Ini sangat cantik.
jawab Alia, menyentuh kepala anaknya dengan lembut. Kita akan membuat hidup kita selalu cantik, seperti bunga ini. Mereka berjalan menyusuri trotoar, dan Alia merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Rasanya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari penyesalan, dan yang paling penting, bebas untuk memilih kebahagiaan. Alia tahu bahwa masa depan yang cerah sedang menantinya. Dia tidak lagi menunggu seseorang yang tidak pernah menghargainya. Sekarang, Alia sudah memegang kendali penuh atas hidupnya. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan. Hanya ada ruang untuk impian dan harapan yang ingin diwujudkan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Alia tahu bahwa mereka sedang menulis cerita baru. Cerita tentang kekuatan, tentang kebahagiaan yang ditemukan di tengah kesederhanaan, dan tentang cinta yang tidak bergantung pada siapapun, selain diri sendiri. Dan ketika mereka tiba di rumah kecil yang penuh dengan harapan baru, Alia menatap Rafif dengan penuh kasih. Kita sudah sampai, sayang. Ini rumah kita yang baru, katanya, suara penuh kebahagiaan. Rafif tersenyum lebar. Ibu, kita bahagia di sini, kan? Alia mengangguk, mata penuh air mata bahagia. Iya, sayang. Kita sangat bahagia di sini. Ini adalah rumah kita yang baru. Rumah yang penuh dengan cinta. Malam itu, di rumah kecil yang sederhana, mereka berdua tidur dengan tenang. Tidak ada lagi kerisauan tentang masa lalu. Hanya ada kedamaian, hanya ada cinta. Alia telah memilih untuk melepaskan semua yang mengikatnya di masa lalu. Dan kini, ia membawa dirinya yang baru. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Dan Alia tahu bahwa ia siap untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan atau tanpa orang lain di sisinya. Alia pergi, membawa dirinya yang baru.